Selamat pagi Abang Ginang dan saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami untuk memulai semua pekerjaan dan aktivitas kami serta persekutuan kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, tetap menjadi kekuatan, penghiburan, pencerahan bagi kami semuanya, anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, firman Tuhan bagi kita adalah Lukas pasal yang kelima ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu cerita tentang bagaimana Tuhan memanggil para murid, termasuk Simon yang kemudian disebut Petrus, dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Semalam-malaman Petrus dan teman-temannya, saudaranya, telah bekerja untuk menjala ikan di Danau Genesaret. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sampai akhirnya Tuhan datang dan berbicara kepada mereka, kepada Simon, supaya dia menebarkan jala ke suatu tempat yang tidak biasa mereka lakukan. Justru Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu yang di luar perhitungan mereka dan kebiasaan mereka. Dan pada akhirnya kita tahu akhir dari cerita ini bagaimana kemudian Simon bersama saudara-saudaranya mendapatkan ikan yang begitu banyak, dan kemudian jala mereka hampir koyak dan mereka mendapatkan hasil yang cukup banyak. Dari situlah kemudian Simon tersungkur memohon kepada Tuhan, mengaku bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan, "Kau Simon, jangan takut karena engkau akan menjadi penjala manusia, menjadi pemberita firman Tuhan, menyampaikan kabar baik." Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Simon mewakili kita semua bagaimana harusnya kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kepada perintahnya yang harus kita lakukan. Dengan demikian kita mendapat sejahtera, kita mendapatkan sebuah kelegaan dan ketentraman karena kita melakukan perintah Tuhan. Dan itulah saudara-saudara yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Dalam dunia kerja kita sekarang, dalam usaha kita tahu ada namanya probabilitas. Probabilitas menyangkut tingkat peluang. Dengan memperhitungkan segala sumber daya, kemampuan, kita juga memperhitungkan risiko untuk mencapai tujuan. Kita semua menyadari sangat penting peluang yang kita dapat, yang harus kita manfaatkan. Kita mencari peluang, kita memanfaatkan peluang, kita mempergunakan peluang dalam pekerjaan, dalam usaha, atau juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah firman Tuhan ini hanya menyangkut probabilitas, menyangkut peluang dari pekerjaan kita dan apa yang kita inginkan? Saudara-saudara, mungkin kita berpikir Simon di sini seorang penjala yang telah melakukan pekerjaannya setiap hari, telah terbiasa, tapi dia sampai pada pengenalan dan dia tahu perkataan Tuhan itu melebihi semua kemungkinan atau peluang atau probabilitas. Mereka yang sudah terbiasa melakukan pekerjaannya
sudah rutin melakukannya, mungkin juga harus melihat ada peluang, ada kemungkinan yang baru. Tapi lebih daripada itu semua, saudara-saudara, sebagai orang percaya kita tahu tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Akan ada setiap kita, setiap kehidupan kita, siapapun kita, Tuhan pasti memiliki rencana atas diri kita. Kalau saudara sekarang sedang mengalami sakit, saudara sedang mengalami isolasi, itu pasti ada rencana Tuhan. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang harus menghadapi isolasi, ada yang tidak menghadapi isolasi. Semuanya itu bagian dari rencana Tuhan yang kita percayai untuk membentuk kita menjadi anak-anaknya yang sungguh taat. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah sapaan bagi kita. Penting bagi kita untuk memperhitungkan kemampuan kita, mengukur segala sumber daya yang ada, mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya, memperhitungkan risiko, dan juga kita ingin mencapai target. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita juga harus mau mengaku, kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena orang yang taat, mendengar suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, dia akan memiliki kesejahteraan, memiliki kelegaan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Simon sendiri, wakil Yesus kita semua, saat dia mengatakan, karena Engkau Tuhan mengatakannya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau Tuhan memiliki rencana bagi kita, kenapa kita tidak mulai untuk mendengarkan suara Tuhan? Maka hari-hari ini saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki ketaatan. Milikilah ketaatan seperti itu. Ketaatan karena kesungguhan ingin mendengar firman Tuhan, ingin mendengar perintah Tuhan dalam kehidupan kita, dan itulah kemudian yang membawa kita sampai kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, selamat bekerja, selamat merencanakan segala sesuatu, selamat memanfaatkan peluang, mempergunakan semua karunia dan berkat Tuhan melalui kekuatan, pikiran, pengalaman kita dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, dan juga persekutuan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita, dimanapun kita berada. Jadilah orang yang peka mendengar firman Tuhan dan menjadi orang yang hidup dalam ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami betapa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Tuhan memiliki rencana atas setiap kami anak-anak-Mu. Siapapun kami, apapun pekerjaan kami, dimanapun kami berada, Tuhan memiliki rencana atas kehidupan kami. Kami berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah menuntun kami, membimbing kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semakin peka terhadap suara Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Dan dengan itu Tuhan memberikan kesejahteraan, memberikan kelegaan, dan memberikan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan seluruh persekutuan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.